Hai, hello, I'm back, Ririn here di podcast Monasterio episode lupa. Tapi yang jelas ini gue take voice di tanggal 22 Juli 2022. Tanggal cantik loh ini. Aduh, yang jelas selamat berhari Jumat. Gak tahu ini akan naik di tanggal berapa, tapi kayaknya sesuai jadwal di tanggal 30 Juli seharusnya. So yeah, hari ini gue akan membahas soal sebelumnya ada pertanyaan. Apakah kalian sudah pernah membaca buku filosofi teras yang ditulis oleh Henry Manampiring? Sudah apa belum? Kalau belum, gue berharap kalian di sepanjang kehidupan kalian satu kali deh menyempatkan untuk baca buku itu. Bukan apa-apa, tapi buku itu isinya sangat luar biasa menurut gue. Ya jadi untuk bahan belajar, bahan refleksi diri, untuk self growth itu bagus banget. Karena memang isinya adalah membahas banyak atau dasar-dasar untuk menjadi stoik, seorang stoik. Stoik itu adalah salah satu ilmu filsafat. Latar belakang udahlah ya, gak usah gue jelaskan. Intinya yang mau gue ambil adalah dari membaca buku itu, gue akhirnya tahu bagaimana harus mengelola emosi, bagaimana harus merespon emosi. Nah, jadi ada namanya teknik STAR, S-T-A-R. Itu adalah stop, think and assessment atau penilaian, kemudian respon. As simple as that terdengarnya, tapi tentu saja in real life dalam prakteknya tidak semudah itu kawan. Tapi ya lagi-lagi menurut gue kehidupan itu adalah perjalanan hari demi hari. Setiap harinya selalu ada bahan belajar, selalu ada PR untuk dikerjakan dan diperbaiki. Jadi dari teknik itu akhirnya gue yang dulunya sangat amat emosional dan responsif tanpa menilai dan berpikir, jadinya sekarang jauh lebih punya kesadaran untuk benar-benar ternyata gue perlu mikir dulu, gue perlu menilai dulu, ini ada dalam kendali gue gak ya gitu. Misalnya kalau dulu gue ke-triggering sedikit emosinya langsung maunya marah-marah. Misalnya di kantor ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang gue mau, di garis bawah ya, ada pekerjaan yang berjalan atau dilakukan bukan berdasarkan yang gue mau gitu. Itu gue bisa uring-uringan gitu, bisa marah kayak kenapa sih harus kayak gitu. Nah kalau sekarang gue lebih yang ya udah terserah dia gitu, jatuhnya lebih terserah anaknya, lebih kayak kesannya kita tuh bodo amat, kayak udah kerjain aja sesuai mau lo gimana gitu. Karena kenapa seperti itu sekarang? Karena di dalam mindset gue sudah tertanam bahwa everyone has a process untuk belajar, untuk paham gitu, bahwa apa yang dia lakukan itu kalaupun memang dia salah melakukannya, ya berarti dia harus belajar besoknya. Atau kalaupun yang dia lakukan sudah benar, ternyata dari misalnya yang gue mau tuh lewatnya jalan B gitu, dengan cara B, ternyata dia melakukannya dengan cara A, tapi sampai juga kok di tujuannya, jadinya sama juga kok. Itu cuman perbedaan cara aja kan seharusnya gak jadi masalah ya. Tapi gue dulu yang sangat amat emosional itu bisa jadi masalah, bisa triggering my emotion. Nah dengan membaca buku filosofi teras, belajar menjadi seorang stoik, berproses menjadi seorang stoik atau yang disebut sebagai prokopton. Jadi di dalam stoik, orang-orang yang belajar dengan pendekatan stoik, belajar hidup di pendekatan stoik itu disebut dengan prokopton. So I'm labeling myself as prokopton. Jadi gue lanjut ya. Jadi kalau dulu tuh gue gampang sekali ke trigger emosinya, sekarang gue jauh lebih santai, lebih yang terkesannya cuek dan bodo amat. Karena itu tadi,
gue sangat percaya bahwa apapun itu, dalam bidang apapun, di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari, kehidupan kita bergaul, bersosialisasi, apapun itu, everyone has their process. Tiap orang punya caranya, punya jalannya. So kita nggak bisa tuh seolah-olah mengendalikan gitu atau pengen ngajarin mereka harusnya gini nih gitu. Nggak ada. Itu karena kalaupun kita pengen ngajarin, sebenarnya kita tuh harus izin dulu loh. Izin sama yang mau kita ajarin gitu. Pun kita mau bantu orang lain, kita harus izin ke orangnya. Kenapa? Karena gak semua orang mau diajarin, gak semua orang siap diingatkan, tidak semua orang siap dinasehati. Dan itu sebenarnya ada boundaries di situ. Nah ini sebenarnya soal yang berbeda. Jadi aku tarik lagi pembahasannya, kita kembali ke teknik STAR atau Start in Stoic. Jadi kalau ada yang triggering my emotion, ada yang bikin gue marah, ada hal-hal yang bikin emosi gue mencuat gitu, gue selalu ambil jeda, stop gitu. Kemudian gue think and assessment, gue berpikir dan menilai apakah emosi gue naik ini karena apa ya gitu. Ada dalam kendali gue gak ya hal yang gue hadapi ini, yang bikin emosi gue naik ini ada dalam kendali gue atau enggak. Kalau enggak, ya udah, gue bisa langsung respon kayak ya udah gitu. Kalau misalnya pun ada dalam kendali gue langsung take action. Misalnya kalau di pekerjaan gue bisa langsung, kalau itu memang berhubungan langsung dengan gue ya gitu, gue bisa langsung take over kayak oke, nanti harusnya seperti ini gitu. Tapi kalau yang enggak, nah gue melihat orang-orang di sekitar gue menilai gue sekarang jauh lebih cuek dan kayak lebih bodoh amat gitu. Even untuk hal-hal yang dulu gue sangat amat peduli, sekarang tuh jatuhnya gue ya itu bodoh amat, kayak enggak gitu. Karena gue sekarang lebih lihai untuk memeriksa atau mengecek dan tahu bahwa oh ini hal-hal yang menjadi tanggung jawab gue, oh ini hal-hal yang di dalam kendali gue. Dan sesungguhnya emosi, pikiran itu ada di dalam kendali kita kan, kendali bukan di dalam kendali orang lain gitu. Jadi misalnya ada yang bikin kita marah gitu, gue yang punya kuncinya, gue akan marah nggak ya? Misalnya gue tersinggung sama orang atau misal orang mengatakan sesuatu tentang gue gitu, mungkin dulu gue akan ngerasa gue difitnah gitu. Tapi kalau sekarang gue bisa sangat santai untuk mengolah itu, bahwa yang dia bilang benar nggak ya, omongan dia, pikirannya dalam kendali gue nggak ya. Kalau nggak ya udah biarin gitu. Jadi gue kayak malah biasanya orang-orang yang masih kayak kok dia bisa bilang kayak gitu, ya udah itu kan urusan dia gitu. Jadi sekarang lebih seperti itu setelah memang gue berlatih. Kata kuncinya adalah berlatih untuk selalu menerapkan STAR di setiap momen hidup gue gitu. Ya nggak otomatis sih gitu. Tapi semakin banyak latihannya, semakin bisa kita otomatis untuk selalu STAR gitu. Jadi stop, think, and assessment, kemudian kita baru respon gitu. Dan dengan menerapkan teknik STAR, gue jadi sangat menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak perlu direspon dalam hidup ini. Gak semua butuh respon kita. So, gue berharap dengan podcast ini kalian yang mendengar ini berusaha untuk baca buku Filosofi Teras, karena dari situ bukan cuma soal penerapan STAR di kehidupan sehari-hari, tapi ada banyak sudut pandang tentang kehidupan, tentang filsafat yang bisa kita pelajari gitu. Karena bukunya juga seru, ringan banget, ramah banget untuk pemula-pemula yang mungkin anti untuk belajar filsafat karena merasa filsafat terlalu rumit. Tapi buku itu enak banget dibaca. Gue baca buku itu kurang lebih 1 tahun, karena gue baca selesai
satu bagian gitu gue langsung praktek gitu. Jadi gue kayak ulangan blok ya kalau di sekolahan. Jadi setelah gue baca gue langsung terapkan. Ketika itu udah udah menjadi habit, gue baca lagi, gue terapkan gitu-gitu. Jadi gue merasa dengan metode seperti itu gue jadi lebih puas baca bukunya gitu. Cuman kalau misalnya memang kalian mau baca dulu kemudian terapkan ya juga gak ada masalah sih. Kan tiap orang beda-beda. Lagi-lagi tiap orang punya cara jalan yang beda-beda. So yeah, it's normal. Jadi terserah aja mau kayak gimana. Yang jelas buku itu bagus banget. Kayak sekali seumur hidup lo harus baca buku itu. Belajar dari buku itu, menurut gue sih gitu. Oke, thank you sudah mendengarkan. Semoga harimu menyenangkan. Bye.